شهر رمضان الذي mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quranul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidin, amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita sekarang telah masuk lagi di bulan Ramadan. Bulan kita beramal, bulan dibukakan pintu-pintu surga, bulan ditutupnya pintu-pintu neraka, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu magfirah. Maka tentunya kita sebagai seorang mukmin jangan kita melalaikan semua kebaikan di bulan Ramadan. Dibukakan pintu surga yang kita yakin bahwa surga punya pintu-pintunya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Allah berfirman, orang-orang beriman akan dipanggil, akan diseru ke surga. Sehingga tatkala mereka sampai ke pintu-pintunya, maka penjaga-penjaga surga membuka pintu-pintu surga itu. Dan kita ingat, pintu surga itu berkaitan dengan amal-amal soleh. Jadi artinya di sini, catatan yang pertama, catatan yang utama. Ketika kita memahami bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Pintu surga ada 8. Sebagaimana dinyatakan di dalam hadis, inna fil jannati samaniyata abwabin minha yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya surga itu memiliki 8 pintu dan salah satu pintunya adalah pintu rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan ada yang masuk lewat pintu ini kecuali yang saum. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang berbahagia di bulan Ramadan ini adalah orang yang manakala masuk di bulan Ramadan, dia melakukan banyak amal soleh. Karena pintu surga berkaitan dengan amal soleh. Ada babu salat, man kana min ahli salati du'iya min babi salat, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babi sadaqah, wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihadi, wa man kana min ahli siyami du'iya min babis ar-rayyan. Siapa di antara kita ahlu salat, diseru dari pintu salat. Siapa di antara kita dari ahlu sedekah, maka akan dibuka dari, persilahkan dari pintu sedekah. Dan barang siapa di antara kita dari ahlu jihad, maka akan diseru dari pintu jihad. Dalam hadis yang lain disebutkan nama-nama pintu surga ini seperti babul aiman. Bab yang pintu yang paling kanan. Itu adalah bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid dan menyempurnakan tauhid. Kemudian juga ada babul la haula wala quwata illa billah, pintu yang dinamakan la haula wala quwata illa billah. Berarti bagi orang yang senantiasa berzikir dengan kalimat ini. Dan kalau kita di bulan Ramadan menjaganya, ucapkan setidaknya la haula wala quwata setiap kita keluar dari rumah. Atau kita mendengarkan azan dalam sehari 5 kali 4, berarti setidaknya kita melantunkan zikir la haula wala quwata illa billah adalah 20 kali dalam sehari. Dan pintu surga juga ada pintu yang namanya adalah babul walid, yaitu orang yang berbakti kepada 2 orang tua. Dan pintu-pintu yang lainnya adalah amal soleh. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bulan Ramadan, bulan dibukanya pintu-pintu surga. Artinya apa? Allah membukakan banyak amal soleh. Maka berlomba-lombalah untuk melakukan amal soleh di bulan Ramadan agar kita dibukakan pintu surga.
Dan makna yang kedua, ditutup pintu neraka. Neraka memiliki 7 pintu. Laha sab'atu abwabin. Baginya ada 7 pintu neraka. Dan Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannami zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Orang kafir akan diseru ke neraka dan neraka itu punya pintu-pintunya. Apa yang dimaksud bagi orang-orang mukmin ketika bulan Ramadan ditutup pintu neraka? Maka yang dimaksud ya ditutup pintu neraka ketika orang mukmin itu mampu menjaga dirinya. Mampu menjaga dirinya dari setiap perkara yang mengantarkan dia ke neraka. Mampu menahan dirinya dari setiap bentuk maksiat, bentuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal keburukan bisa mengantarkan orang ke neraka. Tapi ada poin tadi dikatakan. Bulan Ramadan adalah bulan dibukakannya maghfirah Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala membukakan pintu maghfirah, seluas-luasnya pintu maghfirah di bulan Ramadan. Tapi bagi siapa orang-orang yang akan diberikan pintu maghfirah? Pengampunan Allah Ta'ala. Nabi SAW menyebutkan ada 3 hadis yang berbeda tentang pintu maghfirah. Yang pertama, beliau mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman, ya, kemudian berharap pahala kepada Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Sempurnakanlah puasa kita, akan diberikan maghfirah. Kedua, Nabi SAW mengatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menunaikan sholat malam di bulan Ramadan, maka akan dibukakan baginya adalah pintu maghfirah, akan diampuni dosa yang telah lalu. Pada hadis yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, man qoma lailatal qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang dia menunaikan sholat pada malam Lailatul Qadar atau menunaikan zikir ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Hadis ini memang disebutkan di situ puasa, disebutkan di situ sholat malam, dan di situ disebutkan berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi semua amal soleh, semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan secara otomatis akan menghapus dosa-dosa kita. Termasuk kita berwudu. Termasuk menunaikan wudu. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berlomba kepada amal-amal kebaikan, kepada amal-amal soleh, maka tentunya pintu maghfirah akan dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada orang-orang yang akan rugi di bulan Ramadan. Salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sejumlah orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan dahaga. Sejumlah manusia yang menunaikan sholat malam, dia tidak tidur, tapi yang didapatkan hanya dapat begadangnya. Kenapa? Karena niatnya yang tidak lurus. Karena tidak ada keikhlasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rogima anfu rojulin. Ada orang yang celaka. Kalau orang Sunda mengatakan cilaka 12. Celaka dia. Siapa? Yaitu orang yang masuk bulan Ramadan fansalaha walam yughfar lahu. Orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia melewati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah taala, setidaknya dalam kalimat yang singkat ini ada 3 kelompok orang yang dia itu akan sia-sia melewati bulan Ramadan. Bahkan akan sia-sia dengan puasanya, hatta dia puasa. Bahkan akan sia-sia bagi dia walaupun dia sholat setiap malam. Bahkan sepanjang malam. Siapa?
orang yang puasa dan mengamalkan amal soleh di bulan puasa tidak dalam keadaan ikhlas. Yang kedua, orang yang puasa tapi maksiatnya jalan. Orang yang puasa tapi tetap maksiat kepada Allah. Gibah, namimah, riswah, mencuri, korupsi, dan sebagainya. Tidaklah kita mengetahui dalam sebuah hadis, malam yada qawla zur wal amila bihi falaysa lillahi hajah bin an yada atau amah wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan ucapan zur, qawla zur, ya seperti kata-kata porno, gibah, namimah, berdusta, dan bertindak bodoh. Seperti umpamanya ya, tidak bisa mengendalikan emosi. Maka orang yang semacam ini, kata Nabi SAW, Allah tidak butuh dengan dahaganya, tidak butuh dengan laparnya. Artinya apa? Orang ini puasa, tapi tidak dapat pahala. Maka dia rugi. Yang ketiga, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Satu, pemahaman yang keliru di tengah kaum muslimin. Bahwa datang bulan Ramadan, tapi sedikit amal. Datang bulan Ramadan, tapi menjadi orang yang malas. Bahkan ada di antara kita yang mengatakan, ya tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya kalau tidur sepanjang hari, amalnya sedikit, bagaimana kita akan mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan? Yaitu barang siapa yang datang bulan Ramadan, baca Qur'annya tidak bertambah. Yang datang bulan Ramadan, amal solehnya tidak bersemangat. Yang datang bulan Ramadan, lidahnya tidak penuh dengan zikir. Yang datang bulan Ramadan, malamnya adalah tidak bangun untuk sholat. Tapi barang siapa yang di bulan Ramadan dipenuhi dengan amal soleh, maka berarti dia adalah orang yang beruntung di bulan Ramadan. Tapi orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan lalai, ya leha-leha, maka berarti orang itu termasuk orang yang rugi di masa bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan maghfirah, agar kita bisa menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan pintu-pintu surga, dan kita pun diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayah untuk menjaga diri kita, menjauhkan diri kita dari pintu-pintu neraka. Allah menjauhkan kita dari setiap bentuk maksiat. Allah menjauhkan kita dari bentuk-bentuk pelanggaran kepada hukum Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.